Jadi malam hari ini kita mau bicara tentang salah satu tema yang sangat esensial dalam doktrin kekristenan, dan ini satu tema yang berat, sifatnya doktrinal, tapi nanti ke depannya atau dalam pembahasannya nanti kita akan bahas secara ringan tentu, dan tapi akan mendalam tentunya. Kita bahas hari ini tentang kodrat dosa. Wah, ngeri sedap, kodrat dosa. Ngeri tapi sedap untuk dibahas ini. Itu dia. Nah, untuk memulai ini langsung saja mungkin ada dari brother atau dari Mas prolog tentang kodrat dosa. Nah, tentu Mas, kita membahas ini kan satu tema yang spektrumnya luas. Ya. Jadi nggak bisa kita bahas dalam waktu sejam, 2 jam. Sekali pertemuan pun nggak bisa, brother. Kita akan bahas ini, sifatnya akan ada part 2-nya. Jadi ini part 1-nya kita coba bicara basicnya dulu. Ya. Apa itu dosa, kemudian dari mana sumber dosa atau asal-usul dari dosa itu seperti apa, hakikat dosa, lalu bagaimana kemudian akibat dari dosa itu sendiri. Ya. Dalam sudut pandang kekristenan tentunya, karena teologi tentang dosa ada banyak juga di agama-agama lain, dan pandangan-pandangan tentang dosa itu banyak sekali. Nah, tentu idealnya seperti apa pandangan dari kekristenan atau apa yang Alkitab katakan tentang dosa, kita akan urai di sini. Boleh, Mas Didi terlebih dahulu. Ya. Sebelum saya ngomong, ngopi dulu. Ngopi dari rumah. Habis nggak ditawarin tadi. Iya juga, sorry mas. Ini karena kelamaan. Karena udah kelamaan kita nggak jumpa ngopi dari rumah. Sampai nawarin ngopi pun udah lupa saya, Mas. Mohon maaf, Mas. Mungkin juga bapak-bapak atau ibu-ibu yang ikut dari online juga bisa ambil ngopi ya. Iya, kakak pembina, mohon maaf. Pak Hendro Ismoyo, mohon maaf sebagai direktur ngopi dari rumah, saya lupa nawarin tagline kita, ngopi dari rumah. Siapkan kopinya, rekan-rekan dikasih oleh Tuhan. Mas, ini saya lagi durasi supaya Mas bisa membuat itu. Jadi siapkan kopinya, semua yang ada di jalan dimanapun, share link kita supaya banyak sekali yang masuk untuk mendengarkan kebenaran ini. Gimana, Mas? Mantap. Tentang kodrat dosa. Dosa Baik. itu bagaimana menurut Mas? Tentu kalau kita bicara dosa, betul seperti Bro Mac tadi sampaikan bahwa dosa itu luas sekali. Tapi kita hari ini bicara soal yang mendasar. Yep. Tentu kita bicara berangkat dari Alkitab bicara apa tentang dosa itu. Yep. Karena di luar sana juga banyak orang ngomong tentang dosa. Betul. Nah, yang sering kali kita dengar di luar sana, dosa itu adalah hasil dari sebuah perbuatan. Contohnya nih, kalau kamu nempeleng orang, dosa. Terus supaya nggak dosa gimana? Jangan nempeleng. Oke. Jadi sesimpel itu. Baik. Lalu Alkitab apakah bicara sesederhana itu tentang dosa? Nah, itu oleh sebab itu mari kita pelan-pelan bicara ini, karena jangan sampai kefleset gitu. Salah satu pengertian dosa juga itu. Kefleset. Ya. Baik. Meleset dari sasaran. Ya. Hamar dia. Tentu kalau kita bicara soal kodrat dosa, ya. Itu kan isu belakangan. Iya. Betul. Isu awalnya itu nggak ada kodrat dosa, yang ada kodrat ilahi. Wow, keren nih. Ini isu belakangan itu. Betul Pak Robson ya? Yes. Ya, jadi berat ini emang. ketika kita bicara soal kodrat dosa, yuk kita mundur dulu nih. Siapa sih manusia itu? Gitu kan. Ini yang aku suka nih. Ya, biar kelihatan agak itulah. Memang kan di sini tampilan. Kalau dari tampilan kan memang Mas yang kelihatannya paling pintar. Terima kasih untuk penegasannya. Itu penting sekali. Baik. Pada dasarnya kita semua tahu bahwa Allah itu menciptakan manusia itu nggak dalam kondisi yang begini. Daripada nganggur yuk bikin manusia, yuk menciptakan manusia gitu. Enggak. Ada di benak ilahi yang begitu dahsyat. Maka ketika Allah ingin menciptakan manusia itu, kalau saya memaknai begini. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah melihat dirinya. Oke. Allah melihat dirinya. Ketika Allah melihat dirinya, ini loh, aku ingin membentuk manusia yang segambar dan serupa itu. Serupa dan segambar. Artinya Allah menghendaki manusia seperti dirinya, memuaskan dirinya. Kalau dulu zaman saya kecil bikin mainan, ya saya pengen puas dengan mainan saya gitu. Nah, jadi
Seperti yang direkam dalam Kejadian 1:26 itu jelas bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan menurut gambar siapa-siapa. Karena di situ pribadi satu-satunya awal dari seluruh alam semesta ini Allah itu sendiri. Nah, di sini kita patut meyakini bahwa manusia itu memiliki kodrat seperti Allah atau memiliki sifat seperti Allah. Coba saya agak-agak cepat sedikit. Maksudnya apa sih? Allah itu tahu yang baik, juga tahu yang jahat. Ya. Tetapi karena sifat Allah yang tidak bisa berbuat dosa itu, maka ketika Allah mengetahui apa itu baik dan apa itu jahat, Allah tidak mungkin berbuat jahat. Tidak mungkin berbuat jahat. Jadi kecenderungannya baik adanya. Maka ketika menciptakan manusia, Allah memberikan stempel yang jelas bahwa sungguh amat baik manusia itu. Nah, berangkat dari situ kita jelas bahwa manusia itu tidak pernah diciptakan dalam keadaan cacat. Oke. Lalu kita tahu juga ketika Allah ingin menjaga manusia, ini unik menurut saya, ingin menjaga manusia itu supaya manusia tetap pada posisinya di awal, maka Allah menjaganya dengan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Allah menjaga manusia sedemikian rupa, tapi menjaganya diberikan pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa korelasinya? Manusia itu diciptakan tidak berkodrat dosa, tetapi kok bisa berdosa? Ini kan menarik ini. Kok bisa berdosa? Padahal kodratnya nggak ada loh. Berdosa. Nah, untuk kita sepakati di sini kita bertiga nih, kalau kita sepakati nggak mau, takutnya yang di luar nggak sepakat kan? Oh iya, nggak apa-apa, kita sepakat untuk tidak sepakat juga biasa. Jadi itu, Mas. Dosa itu masuk dari kehendak bebas kan? Oke. Ketika ketika Hawa ketemu dengan si ular itu berhari-hari rupa-rupanya, Alkitab sih nggak jelaskan begitu berhari-hari nggak. Tapi pada satu titik di mana akhirnya si Hawa ini, iya ya, ini pohon ini nggak mati kok, bahkan aku akan sama seperti Allah. Nah, pada saat itu ketika dia memutuskan untuk melakukan apa yang diberikan, pendapat yang diberikan oleh si ular, disitulah dia bergeser dari yang berkodrat ilahi menjadi berkodrat dosa. Sifat-sifatnya dosa, kecenderungannya dosa. Kejadian 5. Kecenderungan itu kan seperti orang masuk dalam penjara. Itu dalam Roma 6 ayat 17 kalau nggak salah, itu di penjara. Dia tahu dalam dirinya itu ada keinginan yang tak tertahankan untuk melakukan dosa. Nah, inilah kodrat dosa, itu adalah kecenderungan manusia untuk melakukan jahat. Jadi kodrat dosa itu bukan akibat dari perbuatan. Membunuh, berzina, apa itu bukan dari situ. Oke. Tapi lebih kepada dorongan dalam hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu. Oke. Maka yang terpenting kita lihat, Alkitab berkata tentang kodrat dosa itu yang perlu diperhatikan adalah di dalam diri kita, dalam diri manusia hari ini ada kecenderungan dosa. Alkitab banyak menjelaskan itu. Baik. Nanti kita lihat ayat-ayatnya seperti itu. Oke, Mas. Ya. Saya kira sampai di situ dulu waktunya, Mas. Baik. Karena nanti kalau Mas semua yang menjelaskan, kami berdua nggak ada gunanya di sini. Ya. Saya pikir ini kayaknya Brother Rasul udah banyak sekali nih yang mau dia sampaikan. Udah berdenyut jantungnya. Udah berdenyut, kok bisa diambil semua punya gua dia sama Mas. Tapi saya kira dia pasti banyak sekali pelor-pelor yang akan dia keluarkan. Pelor lagi. Pembahasan kan dia atau apa namanya? Argumentasi akan disampaikan. Oke, brother. Kita bicara tentang kodrat dosa. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa bicara tentang kodrat dosa ini tidak serta-merta kita bicara aktualnya, tapi kita bicara prinsipnya terlebih dahulu. Apa itu dosa? Tadi Mas sudah menjelaskan dari sudut pandang manusia itu sendiri. Ketika melihat dosa, kita harus melihat manusia itu diciptakan Allah dalam gambar dan rupa Allah, dalam petahnya Allah. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian kodrat dosa itu masuk. Nah, dari sudut pandang brother, kasih lu prolog brother terkait dengan dosa ini seperti apa? Brother melihat secara abstraksi. Brother kasih tahu bagaimana tentang dosa. Ya, nggak bisa dipungkiri ya bahwa kekristenan itu memandang dosa itu unik adanya. Ya. Dan kalau kita menjelaskan
tentang esensi dari dosa, maka timbul banyak pertanyaan sebenarnya. Pertama, bagaimana dosa itu bisa ada? Terus mengapa Allah tidak menciptakan manusia yang tidak bisa berbuat dosa, sehingga tidak ada malapetaka, tidak ada kejahatan, Harusnya tidak begitu ada ya? penderitaan. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan terkait dengan dosa. Kita tahu bahwa kekristenan adalah agama yang sesuai dengan realitas atau kenyataan. Wah, coba itu filosofis itu, brother. Kasih lu bahasa yang lebih Ya. lebih konkret. Itu dia. Jadi Kekristenan itu adalah ya, agama yang sesuai dengan realitas atau kenyataan. oke. Hanya kekristenan yang mampu dengan tepat atau dengan benar menjelaskan kenyataan dunia ini. Mengapa dunia ini chaos, kacau, ya, ada kerusakan, malapetaka, bencana, kejahatan di mana-mana, penderitaan makin luar biasa. Nah, hanya kekristenan yang bisa menjelaskan realitas dunia yang kacau seperti ini. Tadi sudah diulas sama Mas Didi di awal bahwa Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya. Kejadian 1 ayat 31. Sangat baik, ya, sungguh amat baik. Itu very clear, dan tidak ada sesuatu yang buruk yang dirancangkan oleh Allah, karena di dalam diri Allah tidak ada yang buruk. Tidak ada dosa, tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 misalnya, ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke 3 atau 5 gitu. 1 Yohanes 3 ayat 5. Di sana ditegaskan bahwa tidak ada dosa di dalam diri Allah. Allah adalah terang, tidak ada kegelapan dalam diri Allah. Sehingga dari situ kita berkesimpulan Allah menginginkan sesuatu yang baik atas manusia dan menyediakan segala sesuatu yang baik atas diri manusia. Kalau begitu pertanyaannya, mengapa ada sesuatu yang buruk terjadi? Nah, tadi sudah disinggung sedikit, ya, terkait dengan kehendak bebas. Jadi Allah yang maha bijaksana, yang maha kuasa, maha baik, menganugerahkan sesuatu hal yang sangat indah bagi kehidupan umat manusia, dan ini sekaligus juga yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang ada. Apa itu free will, kehendak bebas? Ya. Bahaya yang nyata juga bisa muncul dari sana. Meskipun itu kita bisa kategorikan sebagai berkat atau anugerah yang sangat indah yang Allah berikan bagi setiap kita. Pertama, dari sisi keindahannya, ya. Jadi keagungan Allah itu bisa dilihat dari apa yang Dia anugerahkan pada diri manusia. Salah satunya kehendak bebas tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menilai itu sebagai sesuatu yang sangat baik? Yaitu berkat yang indah yang Allah anugerahkan bagi setiap kita. Contoh nih, ya, apa baiknya kalau kita mengasihi Allah karena Tuhan yang men-setting kita untuk mengasihi Dia? Kalau kita mencintai Dia, tunduk kepada Dia, taat kepada Dia, karena Dia yang membuat kita seperti itu, maka tidak ada yang indah di situ. Kurang lebih seperti robot misalnya, ya, disetting jalan mundur, disetting maju ke depan, kiri kanan, disetting, semuanya disetting. Nah, apa yang indah dari ciptaan yang seperti itu? Tidak ada. Jadi suatu keindahan itu tercermin dari kebebasan manusia untuk memilih, termasuk untuk taat atau tidak taat, mengasihi atau tidak mengasihi, melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Disitulah letak dari keindahan Tuhan. Jadi Allah menginginkan manusia untuk berekspresi dengan bebas, mengekspresikan pilihannya, kehendaknya, keinginannya. Dan itu cinta yang agung, yaitu ketika kita mengasihi Tuhan karena pilihan yang lahir dari hati kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, mau tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, itu sesuatu yang lahir dari diri kita. Tapi sayangnya seperti yang kita ketahui, manusia gagal dan menyalahgunakan kehendak bebasnya. Nah, inilah cikal bakal dari mengapa ada kerusakan, ya, kehancuran di dunia ini. Jadi itu dulu posisi utama atau yang pertama yang harus kita pahami.
Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menyalahkan Allah dan mempertanyakan diri kita sebagai ciptaannya yang paling agung. Tadi sudah disinggung masalah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang paling agung, melebihi dari makhluk manapun di muka bumi ini. Sungguh luar biasa, ya. Allah menciptakan kita dengan gambar dan rupanya. Yaitu kita mungkin bisa singgung juga sih maksud dari gambar dan rupanya dalam pengertian apa. Tetapi yang kita perlu garis bawahi adalah terkait dengan kualitas. Kualitas yang ada pada diri Allah itu dianugerahkan pada diri manusia. Sebagaimana Allah bisa menciptakan, manusia juga bisa menciptakan. Sebagaimana Allah bisa berkreasi, manusia juga bisa berkreasi. Sebagaimana Allah bisa mencintai, berkehendak bebas, manusia juga memilikinya. Jadi kita bisa melihat keagungan Allah ada pada diri manusia. Itu bicara tentang quality. Jadi esensi dari gambar dan rupa itu di situ. Tapi dirusak. Dirusak oleh siapa? Manusia. Sebagai orang Kristen, ini menjadi poin penting yang harus kita garis bawahi. Apa yang merusak dosa? Dosa bisa ada karena manusia menyalahgunakan kehendak bebas. Dan ini poin yang selanjutnya yang tidak kalah penting. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu merusak gambar diri Allah yang ada pada diri manusia. Yang kedua, ini yang paling penting juga, yaitu bahwa hanya Allah juga lah yang bisa merestorasi, memulihkan gambar diri atau rupanya yang ada pada diri manusia. Hanya Allah yang bisa memulihkan keadaan kita. Untuk itu, ya anak Allah, ya, yang adalah Allah itu sendiri yang pada akhirnya datang ke dunia untuk merestorasi, memulihkan keadaan manusia. Nah, kalau bicara tentang pemulihan, itu pertama-tama berbicara tentang apa? Gambar diri tadi, sehingga kita bisa bersekutu secara proporsional dengan Allah. Nanti menarik kalau kita bahas Roma 5, 6, 7 ya, terkait dengan kuasa dosa dan kuasa anugerah Allah. Bagaimana kita melihat bahwa dosa itu begitu destruktif, begitu merusak kehidupan umat manusia. Tidak ada yang lebih merusak umat manusia selain dosa, dan tidak ada masalah yang bisa diselesaikan, ya. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada dosa. Dosa itu adalah masalah terbesar yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Dan kalau saya singgung sedikit ya, mungkin nanti ada bagian brother ya, terkait dengan definisi dosa dari PL dan KPB. Esensi dari dosa, ya PL itu banyak ya istilah-istilah terkait dengan dosa. PB juga banyak istilah-istilah tentang dosa. Tapi kalau saya mau jelaskan terkait dengan esensi terdalam dari dosa adalah apa? Yaitu tentang perubahan dari God sentris menjadi egosentris. Perubahan. Manusia itu diciptakan menjadi makhluk yang God sentris. Allah ingin manusia itu berpusat pada dirinya. Kejatuhan manusia membuat ada perubahan tujuan dari berpusat pada Allah menjadi berpusat pada diri sendiri. Manusia mencoba untuk menggambarkan kebaikan, kebahagiaan menurut versinya. Akhirnya jadi rusak semuanya. Bukan Allah tidak ingin manusia itu tahu yang baik atau yang buruk. Tetapi Allah tahu bahwa hanya dengan bersandar pada Allah sendirilah yang membuat manusia pada akhirnya dengan benar memandang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, saya tambah sedikit lagi. Jadi dari God sentris menjadi egosentris. Jadi ada peralihan. Inilah esensi terdalam dari dosa. Harusnya kita berpusat pada Allah, lalu berpusat pada diri sendiri. Nanti setelah Yesus datang, akhirnya dipulihkan kembali lagi pusat diri manusia. Itu bukan lagi dirinya, tapi pada Allah. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku bahwa dia mengenal Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. From egosentris menjadi kristosentris. Di mana kristosentris artinya hidup dimulai dengan Kristus dan diakhiri pada Kristus. Berpangkal pada Kristus dan berakhir pada Kristus. Nah, seharusnya beginilah kekristenan memandang apa itu dosa. Gitu, brother. Ngeri banget. Panjang kali. Waduh,
Waduh, ini berapa SKS ini kita kan? Oke, supaya kita nggak fokus di sini, kita fokus ke sana biar mereka bisa lihat Ini kita. kurang lebih soalnya udah 500 orang yang masuk ini. Iya, 555. pembahasan ini. Oke, brother. Ini saya udah ada contekan lah ya foto-foto di sini terkait dengan dosa itu sendiri. Tadi kita bahas sudah agak dari peta gambar manusia itu, rupa dan gambar manusia. Lalu brother sudah mulai masuk ke bagaimana pemulihan tadi. Deskripsinya sangat jelas sekali, brother. Namun mungkin kita harus sajikan juga definisi secara PL dan PB. di PL dan PB. Ini saya sudah catat di sini. Tapi ini secara cepat saja. Jadi dosa itu menurut PL itu ada banyak sekali kata dosa itu. Namun salah satunya atau salah duanya kata-kata itu artinya sama. Di PB itu ada kata hamartia, tidak gitu. mengenai sasaran. Tidak mengenai sasaran. Lalu kata yang lain adalah kata rah, lalu kata pasyah. Bukan pasya ungu ya. Bukan pasya ungu, ini pasyah. Memang pasyah ini artinya memberontak. Jadi ini memberontak atau membuat pelanggaran. Ini di PL. Lalu kemudian kata awon. Itu enak tuh awon tuh. Itu rawon. Kata awon. Kata awon itu kalau makanan dia. Jadi kalau kata pasya itu ada dalam satu Raja-Raja 12 ayat 19, 2 Raja-Raja 3 ayat 5, kemudian Amos 28 ayat 21, Yesaya 1 ayat 2. Ini mungkin kecepatan, tapi sekedar kita supaya tahu bahwa kata dosa itu banyak sekali kita temukan di PL dan PB. Nah, kata awon itu ada di 1 Samuel 3 ayat 13, kemudian Yesaya 53 ayat 6, Bilangan 15 ayat 30 sampai 31. Lalu ada juga kata sagak. Kata ini sama dengan menyimpang. Jadi menyimpang dari jalur yang sedang dituju, kata sagak. Kemudian kata yang lain adalah kata asam. Asam. Kata asam ini merupakan artinya adalah menunjuk ada kebersalahan dari sebuah aturan. Jadi melanggar aturan. Ini mesti kita silent dulu nih. Kemudian ada kata rasah. Kata rasya ini adalah kata kejahatan atau melawan kebenaran. Itu dalam Keluaran 2 ayat 13, Mazmur 9 ayat 17, Amsal 15 ayat 9, kemudian Yesaya 18 ayat 23. Kemudian ada kata tah. Kata tah ini sesuatu yang disengaja. Jadi aturan yang dilanggar dengan sengaja. Lalu kemudian ada kata itu saja. Lalu di PB kita temukan ada kata kakos. Nah, istilah kakos itu banyak sekali ayatnya kata kakos ini. Salah satunya Markus 1 ayat 32, nah kemudian ada Matius 21 ayat 41, Markus 7 ayat 21, Kisah 9 ayat 13. Ada banyak sekali ayatnya. Nanti kita bisa sharing-sharing ke depannya. Lalu ada kata poneros. Kata poneros ini berarti kejahatan moral. Matius 7 ayat 11, 12 39, 15 ayat 19, Kisah 17 ayat 5, dan masih banyak lagi ayatnya. Lalu ada kata asebes. Artinya ini tanpa Allah, jadi tidak memperdulikan yang namanya Allah. Jadi orang-orang ateis ini bisa disebut sebagai asebes. Bukan selebel ya. Lalu ada kata enokos. Kata enokos sendiri memiliki pengertian sebuah hukuman atau kejahatan dari seseorang yang dilakukan. Dia menunjukkan kesalahan, jadi tidak menuruti perintah. Itu enokos. Matius 5 ayat 21, Markus 14 ayat 64, 1 Korintus 11 ayat 27. Lalu kata lain adalah hamartia. Nah, kata ini yang sering kita dengar di setiap kali kita mendengarkan khotbah-khotbah, baik itu Mas Di, saya, Profesor Robson dan pendeta-pendeta yang lain biasa selalu mengatakan hamartia. Hamartia itu luncas dari sasaran. Mungkin saya tambah dikit. Hamartia adalah istilah yang paling banyak dipakai di Perjanjian Baru untuk dosa. Ya. Lalu adikia, kata adikia ini tingkah laku yang tidak benar. Jadi lalu anomos itu durhaka, kehancuran. Anomos itu lebih kepada
melanggar peraturan, jadi kurang lebih sama pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Lalu parabetes lalu ada agnoin. Nah, semua itu adalah secara definitif. Jadi asal kata dosa itu ternyata banyak di PL, di PB juga sudah banyak. Nah, coba kita mundur sedikit, sedikit agak ke belakang, brother, terkait dengan dosa ini. Namun sebelumnya tumben kita nggak punya cemilan. Biasa kita makanya kan cemil. Makanya dia bilang mundur sedikit ke belakang, mau ke belakang ini. Cemilan halo cemilan. Baiklah, nah namun sebelumnya saya mau mengingatkan kita semua, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan atau para Igrianers, tolong segera, Pak, ini kan dosa ini suatu hal yang sangat banyak sekali dipertanyakan kan. Nah, silakan tanya, bisa lewat chat, bisa juga angkat tangan untuk menanyakan kepada 2 narasumber atau 3 narasumber ini. Kalau kami nggak bisa jawab, kami akan lempar handuk, minta Pak Gen untuk masuk untuk menjawabnya. Jadi silakan tanyakan, bisa angkat tangan, bisa juga lewat chat room, tanyakan apa saja terkait dengan dosa. Yang penting jangan minta duit aja, kita lagi nggak punya duit sekarang. Oke, jadi itu sebagai remind kepada kita, silakan ditanyakan tentang dosa. Nah, begini, ini anggaplah saya orang yang sebagai orang awam yang ingin bertanya kepada kita semua. Jadi terkait dengan, saya pernah baca ayat begini, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan. Pasti udah tahu kemana arahnya ini kan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, dan tidak ada satupun yang jadi tanpa dikehendaki oleh Tuhan atau tanpa seizin Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik, yang mungkin berabad-abad menjadi sebuah pertanyaan yang klasik, namun masih segar untuk kita bahas, dan ini menjadi diskurs yang tidak henti-hentinya. Ada pandangan yang berkata bahwa jangan-jangan dosa itu memang diciptakan oleh Tuhan, sehingga kemudian dosa itu juga salah satu instrumen Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau ditarik lagi ke belakang, dari mana sih asalnya dosa ini? Kan dari Mas Didi katakan bahwa ada kehendak bebas di sana. Ada kehendak bebas di sana. Kalau kita tarik lagi, kehendak bebas itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kehendak bebas. Di dalam kehendak bebas itu sendiri ada potensi untuk manusia berdosa. Ya, kalau ibarat fitur HP, kita dapat HP, di dalam HP itu ada banyak sekali fitur. Nah, di dalam kehendak bebas itu ada salah satu fitur yang diberikan oleh Tuhan. Di dalamnya itu ada dosa dalam fitur itu. Tergantung manusia mau gunakan atau tidak kan. Jadi dengan kata lain, tadi kalau Brother Robson sampaikan bahwa dosa itu kita tidak punya ruang untuk menyalahkan Allah. Tentu dalam hal ini kita tidak dalam maksud untuk menyalahkan Allah, tapi kita coba untuk menggali lebih jauh pandangan ini nih, bahwa ada yang setuju bahwa dosa itu diciptakan Tuhan sebenarnya. Bahwa dosa itu Tuhanlah yang mengadakan, sehingga kemudian supaya bisa mempermuliakan Tuhan. Ada seperti itu pandangan. Playing victim itu bisa juga. Jadi ada paham yang seperti itu, brother, terkait dengan itu. Mungkin udah nangkap kan maksud saya kan? Iya. Nah, itu berkenaan dengan pertanyaan yang di layar tuh, Pak Hendro. Udah ada. Tadi Mas Didi mengatakan Allah tahu yang baik dan jahat, dan Allah hanya bisa melakukan yang baik saja. Lalu dari mana asalnya yang jahat itu? Siapa yang menciptakan yang jahat dan awal mula? Nah, kurang lebih sama seperti itu pertanyaannya. Nah, lalu bagaimana sih kemudian kita menyikapi pandangan bahwa dosa itu diciptakan Tuhan, atau memang dari sananya Tuhan memberikan kehendak bebas yang di dalamnya ada potensi untuk manusia jatuh dalam dosa? Sebaiknya, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, kenapa sih kok Tuhan tidak langsung, kalau dalam dunia hukum tangkap gitu ya? Iya, kalau dalam dunia hukum kan ada seseorang yang tahu seseorang berbuat jahat, lalu dia membiarkannya, maka dia juga bersalah sebenarnya. Nah, ini Tuhan tahu nih manusia kok mau jatuh dalam dosa, lalu kemudian kenapa Tuhan tidak
intervensi. Ya. Kenapa tuh tidak intervensi, langsung dicegat supaya tidak jatuh dalam dosa? Aman-aman saja. Aman-aman aja. Karena kemudian Tuhan ini dalam kacamata kita dalam diskusi ya, kita seperti kenapa kok Tuhan biarkan? Gitu. Ya. Nah ini kita coba bahas karena emang godaan dosa ini sifatnya atau pembahasan tentang dosa ini sifatnya sangat luas. Jadi kita kedepannya akan masuk ke hal yang praktis. Ya. Tapi ini kita bahas yang prinsip terlebih dahulu. Gimana? Dari brother boleh atau dari Mas? Boleh? Dari dulu atau Mas? Ini yang ditanya Mas Didi. Oh ya udah. Mas Didi ya? Atau saya langsung. Tapi sebelum ke situ ya, ada sedikit lompatan pembahasan kita. Ya. Tapi itu nanti menjadi bagian untuk dibahas di awal memang di sesi pertama ini. Karena nanti ini bersesi tentunya. Karena tadi sudah ditegaskan ini luas ya pembahasannya. Yaitu terkait dengan dosa asal sebenarnya. Nah, itu menarik sekali untuk didiskusikan dan itu menjadi salah satu dalam tanda petik ya keunikan dalam konteks kekristenan. Dosa asal. Dan itu sering diperdebatkan, sering diserang. Bagaimana mungkin dosa satu orang bisa terkait dengan semua orang. Nah, begini, kalau kita bicara tentang dosa, itu bukan hanya sekedar perbuatan, tapi juga natur. Natur ya. Bukan hanya perbuatan, Gitu. tapi juga natur. Jadi, walaupun kita nggak berbuat dosa, tetap kita dianggap berbuat dosa karena kita mewarisi natur dosa dari kejatuhan Adam. Ya. Contoh nih ya, Mazmur 51, itu kan Mazmurnya Daud gitu loh. Dan itu sebuah pengakuan Daud atas kesalahan yang dilakukan setelah dia mengambil istri dari Uria. Dan itu sesuatu dan itu sesuatu yang sangat mengenaskan, mengerikan. Nah itulah ya kalau kita tidak benar-benar takut akan Tuhan saat kita punya kekuasaan, saat kita punya jabatan, kita bisa tidak dengan benar menggunakan semuanya itu. Ya bisa sesuka-sukanya kita bertindak sewenang-wenang, dan itu yang terjadi, dia bertindak sewenang-wenang. Dan hal itu bisa terjadi karena apa? Karena dia seorang raja. Ya kan, dia seorang penguasa, dia punya kekuasaan sehingga dia bisa bertindak apapun. Tapi kalau kita ini dari sisi implikasinya ya, kalau kita nggak memandang Tuhan, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dan tidak sedikit orang Kristen yang seperti itu, punya jabatan, punya pangkat, dan belum lama ini terjadi ya, seorang Kristen ya, dan itu sesuatu yang sangat memilukan. Tetapi itu menjadi sebuah pelajaran yang membuka mata orang banyak, meskipun orang Kristen tapi bisa jahat sekali. Itu dia. Ya, bisa jahat sekali. Dan yang kedua, jangan berpikir dengan kekayaan kita, dengan pangkat kita, dengan jabatan kita, kita bisa menutupi kesalahan kita. Faktanya, kita bisa lihat bahwa semuanya itu tidak bisa menjamin. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Mazmur 51 itu sebuah pengakuan sebenarnya. Tapi bukan hanya sekedar terkait dengan perbuatan salahnya karena mengambil istri orang lain. Tapi dia juga mengakui di ayat 7 itu ya, bahwa dia diperanakan dalam dosa sejak dalam kandungan ibunya. Jadi meskipun sebelum dia melakukan dosa atau kesalahan, perbuatan dosa, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Ini terkait dengan dosa asal. Ya, dosa asal, original sin. Bahwa kita sekalipun belum berbuat dosa sudah dianggap berdosa. Nah inilah Mazmur Daud tadi terkait dengan Daud. Nah kalau kita berbicara tentang logika berpikirnya ya, kan dari sisi teologis bisa kita buktikan kebenarannya bahwa dosa asal itu benar adanya. Karena Adam berbuat dosa, semua berbuat dosa. Itu nanti menarik kalau kita membahas Roma 5, 6, dan 7. Karena dosa satu orang, semua orang jadi berbuat dosa. Jadi kita bisa bahas di part selanjutnya. Selanjutnya. Nah, tambah sedikit lagi, Bro. Nah, contoh nih ya, terkait dengan logikanya. Contoh anak bayi. Bagaimana mungkin bayi yang belum berbuat dosa sudah dianggap berdosa? Nah itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Kan ada istilah itu, teori tabula rasa. Bayi lahir seperti kertas putih. Nah kita John Locke. Kita nggak menerima teori ini. Dalam kekristenan siapapun sudah berbuat dosa. Makanya Roma 3:23, Roma 6:23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3:23. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Semua orang tanpa terkecuali dan dibawa bayang-bayang maut. Termasuk siapa? Bayi. Jadi bayi itu nggak suci, sudah bernoda, sudah bercacat celah, meskipun belum berbuat dosa. Contoh ini ya, kita pakai analogi untuk kita bisa dengan mudah menangkapnya. Contoh ini, anak harimau. Anak harimau itu kan identik dengan binatang buas. Nggak perlu orang tuanya mengajarkan bagaimana cara menjadi buas. Dengan sendirinya bisa menjadi buas karena naturnya adalah binatang buas.
Dia nggak mengajar anaknya bagaimana cara menerkam rusa. Dengan sendirinya dia bisa. Karena apa? Naturnya memang ya begitu. Makan daging dia. Iya, makan daging dan buas. Makan rumput. Mengenaskan. Nah, kurang lebih nggak ada yang rumput dia. Pakai alkohol. Karena naturnya. Nah, begitulah kita manusia. Nggak perlu diajarkan bagaimana cara berbuat dosa. Dengan sendirinya kita bisa berdosa karena natur kita adalah orang berdosa. Atau mungkin sebenarnya begini, anak kecil nih misalnya, anak kecil nggak perlu diajarkan berbohong. Dengan sendirinya dia bisa berbohong. Orang tuanya nggak pernah mengajarkan dia berbohong. Misalnya ada natur takut gitu loh terhadap orang tuanya, takut dipukul. Misalnya menjatuhkan vas bunga favorit mamanya, dia yang jatuhkan. Tetapi dia bilang kucing yang jatuhkan karena takut apa? Dipukul. Poinnya adalah nggak pernah diajari orang tuanya berbohong. Dengan sendirinya bisa berbohong. Kenapa ini? Natur dosa ada pada dirinya. Yang keempat, itu ada istilah begini, tak ada gading yang tak retak. Meskipun pada akhirnya gading yang itu retak juga. Tak ada gading yang tak retak. Gading ginting baru diair. Oh, itu lain lagi. Tak ada gading yang tak retak. Manusia maksud dari pernyataan ini adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi semuanya itu menggiring kita. Konteksnya manusia yang sudah berbuat dosa kan? Ya. Jadi tidak ada gading yang tak retak. Jadi manusia tidak ada yang sempurna tanpa terkecuali termasuk baik. Jadi semua kebenaran ini membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa kodrat dosa itu, natur dosa atau dosa asal itu benar adanya. Oke, baik. Itu dari sisi natur dosa. Masuk ke Mas Didi. Masuk ke Mas Didi, walaupun pertanyaanku belum dijawab sama kalian berdua. Memang belum dijawab. Nanti ke depannya pasti akan jawab. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada Igrianer sambil Mas Didi menyiapkan jawabannya. Silakan mengangkat tangan, raise hand atau enggak kasih chat di kolom chat Zoom kalau ingin bertanya, atau lebih bagus kita langsung interaksi terkait dengan dosa ini. Silakan. Karena banyak juga orang yang dilematis. Kemarin saya dengar kemarin ada orang yang mengatakan ini, saya ini bingung loh, saya ini mau melakukan yang baik tapi yang jahat yang aku lakukan. Seperti Paulus, Roma pasal 7. Jadi banyak sekali orang dilematis dengan dosa. Nah, tentu kalau kita mengetahui apa itu dosa dan bagaimana cara menjalarnya dosa dan kehendak bebas kita, seperti apa harus kita pergunakan kehendak bebas ini, kan kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, kita ingin tahu seperti apa sebetulnya dosa ini kemudian masuk ke dalam diri manusia atau berbuah di dalam diri manusia. Kalau kata Yakobus, dibuahi oleh keinginanmu, kan kata Yakobus 1:15. Nah, kan yang pertama kali jatuh dalam dosa ini kan bukan manusia kan sebetulnya. Ada. Iya kan? Malaikat yang jatuh. Si Lucy kan? Dijelasin Lucifer. Nanti ada nama Lucy nanti. Jadi nanti itu belum disentuh Mas. Nanti coba nanti brother bahas dari sejak kekalahan sana ternyata sudah surga sana sudah. Ini kan terkait nanti pertanyaan Mas Hendro Ismail Jati ini kan. Oh, ini pasti pertanyaan titipan ini. Nggak mungkin kakak pembina bisa sepintar. Aslinya lebih pintar ini. Enggak. Aslinya dia pintarnya bahasa apa loh? Love languages. Enggak, ini tadi pertanyaan dari saya. Oh iya. Bukan titipan. Jadi jawabannya udah disiapin. Mas, tolong tanyain Mas. Nah, emang benar-benar. Akal-akalan. Pantas ini kita dibilang ngobrol pintar. Karena orang-orangnya pintar. Baik Mas. Mainkan Mas. Baik. Ini pertanyaan kita harapkan mewakili banyak orang ini ya. Iya pastilah. Nah, ini tentu jawaban-jawaban yang kita sampaikan, saya sampaikan juga belum tentu memuaskan. Tapi minimal ini harus kita pertanggungjawaban harus kita jawab nih. Pertanyaan begini. Tadi Mas Didit mengatakan Allah tahu yang baik dan jahat. Mas Didit. Diperhatiin lagi kalimat ini. Per kalimatnya udah dicatat banget ini. Itu bahaya nih kakak pembina nih. Itu membuktikan bahwa beliau pintar sekali. Dari saya. Bukan muka merah muka pembina. Terus, dan Allah hanya bisa melakukan yang baik saja. Lalu dari mana asal yang jahat itu? Siapa yang menciptakan yang jahat dari awal mula? Ini pertanyaan begini. Allah hanya bisa melakukan yang baik saja. Loh, kok masih ditanya? Siapa yang membuat dosa? Gitu? Ini saya kembalikan kakak pembina nih. Kakak pembina udah jelas nih ngomong bahwa Allah itu hanya, seperti yang saya katakan tadi, Allah hanya bisa melakukan yang benar. Terus ada pertanyaan, lalu siapa yang berbuat jahat? Ya pasti bukan Allah lah, karena Allah nggak bisa berbuat jahat gitu kan.
Loh, kalau gitu siapa gitu? Baik, kita masuk dari situ. Lalu siapa yang buat jahat ini? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tadi disinggung oleh Bro Mike, ada satu oknum yang namanya Lucifer itu. Iya. Dia udah jatuh duluan. Udah jatuh duluan. Ini udah semua pasti tahu ini. Kalau di Yesaya 14 itu berkata begini, kejatuhan Lucifer itu dimulai dari aku hendak. Oke. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ketika Hawa ketemu dengan si ular juga mengatakan hal yang sama esensinya tapi berbeda kalimatnya. Kamu boleh loh, kamu nggak boleh kan makan makanan buah-buahan ini semua, gitu kan? Tapi yang satu itu boleh. Hawa, enggak begitu. Yang boleh, yang benar itu satu buah itu nggak boleh, yang lain boleh. Diraba aja nggak boleh. Wih, tegesin lagi sama si Hawa kan. Tapi faktanya begitu disampaikan, kamu nggak mati kalau makan buah itu. Poin penting di sini disampaikan si ular, kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Diresapi kalimat itu oleh si, coba saya dramatisir tuh, si Hawa diresapi, direnungkan, akhirnya begini, iya ya, buah ini enak dipandang, begitu memberi pengertian lagi, sama lagi seperti Allah. Wah, nggak mati kok, boleh juga. Langsung diambil dan begitu dia lihat, begitu makan, nggak mati dia, nggak mati nih, buktinya nih, woi, bener nih aku nggak mati gitu kan. Tapi kan kata mati di situ pasti konsepnya berbeda dengan yang Allah sampaikan gitu. Iya. Mati rohaninya jelas. Nah, kembali siapa sih penyebab dosa itu? Kalau yang saya pahami adalah dosa itu kan dari ada dua, faktor internal, faktor eksternal. Baiklah. Gitu kan? Apa tuh internal dari mana? Internal itu keputusan diri sendiri terkait dengan diri sendiri. Nah, eksternal itu ya tadi si Lucy itu. Itu dia juga cuman ngasih value kepada si Hawa ini tentang buah itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Oh, ini menarik sekali. Rupa-rupanya Lucifer dulu juga begitu kan. Aku hendak. Nah, ini yang nancep di pikiran si Adam. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan yang jahat? Dengan ini saya putuskan, saya pribadi ya, nanti ini masih bisa didiskusikan. Iblis, si ular itu yang jahat dari sananya, itu nggak ada kemungkinan untuk berbuat baik. Kejahatan itu ditransfer kepada manusia dan manusia memutuskan untuk itu. Oke, aku mau. Terus Allah kenapa diam? Kakak pembina, saya ajak ngobrol nih beliau nih. Iya. Bukan kameranya. Oke. Jadi begini kakak pembina. Kakak pembina kan punya siapa anak beliau namanya? Sharon. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Tapi pada suatu saat si Sharon melakukan ini dan itu. Ada ruang di mana tidak bisa masuk si papanya ini. Maka hebatnya begini loh ya. Allah itu satu pribadi di mana dia menghargai ruang manusia untuk memutuskan itu. Apapun itu. Nah, ketika itu kenapa Allah nggak langsung tangkap? Allah akan menabrak hukumnya sendiri, akan menabrak dirinya sendiri. Maka dia akan main preman itu namanya. Akan main preman itu. Nah, ini gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, barusan brother kita mau jatuh loh. Oh iya. Yang megang sekarang yang di belakang layar. Iya. Hati-hati dong, jangan sampai. Ini biasa. Pasti ada kurang kopi nih pasti dia nih. Coba kasih dia dulu kopi ya. Tapi dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah kecapean beliau masih bertahan menjaga supaya kita bisa on di kamera. Di belakang sana ada brother Liandri, Bapak Ibu. Dia mau ngantuk barusan. Kopi dulu brother, jangan sampai tidur. Jadi jawabannya adalah kembali Allah bukan karena saya Kristen ya. Iya. Tapi yang saya pahami betul bahwa itu kita memiliki kesepakatan bersama bahwa Allah tidak mungkin berbuat jahat. Oke. Tapi kalau akhirnya bilang bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, apakah dengan begitu kita harus mengatakan bahwa Allah menciptakan dosa?
Nah, itu kan salah satu pandangan. Iya. Bahwa kemudian orang memahaminya, memahami bahwa ya kita se-ekstrim mungkin. Boleh. Bahwa Allah juga menciptakan dosa. Karena tidak ada satupun yang tidak di bawah tidak di bawah pengawasan. pengawasan Allah. Bahkan Iya. dikatakan dia sebagai Bapa atau sumber, maka sumber dari segala sesuatu kan. Maka bisa kita katakan bahwa dia juga sumber dari dosa. Sebenarnya kalau pertanyaan ini jangan cuma tanya di Adam, tanya pada waktu Lucifer. Jadi pertanyaan kita lebih mendalam nih. Iya, jadi tanyanya pada zaman Lucifer, jangan lagi tanya pada zaman manusia. Oke. Nah, ini menarik, brother. Tadi jawaban dari Mas Didi. Mungkin kata Mbina sudah puas atau belum? Lo belum, nanti ngopi darat lah. Ya, kalau belum, sebagai direktur terakhir kami kopi lah biar kita bisa jelaskan lebih mendalam. Oke, yang lain-lain buat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Igrianar silakan tambahkan pertanyaannya atau raise hand. Bisa kita buka ruang untuk raise hand sambil brother menyiapkan bagaimana sebetulnya terkait dengan dosa asal atau tadi menarik ya. Ternyata dosa itu dimulai dari aku hendak. Kalau tadi kata Yakobus 1 ayat 15, mungkin kita baca kali ya. 1:14 sampai 15 tuh. Iya, saya bacakan ya. Ya. Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kata menarik dulu, kata diseret dan dipikat. Diseret dan dipikat itu kan ada semacam paksaan. Ya. Keinginan itu ketika seseorang ingin mewujudkan keinginan itu kayak malu-malu, kayak takut-takut. Kalau mungkin ada yang rokok gitu ya, saya punya pengalaman dulu waktu mau SMP, saya coba rokok itu kan. Saya rasakan rokok itu pertama kali saya rokok, lidah saya panas, dada saya panas, batuk-batuk dan muntah-muntah. Saya punya kesimpulan merokok tidak cocok buat saya. Oke. Tetapi teman-teman saya yang hari itu belajar sama-sama rokok, sampai dia menjadi ahli, dia putuskan kalau aku nggak merokok, nggak nyaman aku. Jadi ini analogi diseret dipikat. sore dan dipikat. Karena sudah dipikat itu kan gini, terpikat, enak ya. Wah, itu yang ngeri. Ngeri kali ya. Ayat 15. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ini menarik, kita dapat rujukan dari Yakobus bahwa dari Lucifer tadi menginginkan, Aku hendak gitu. Nah, lebih mendalam lagi kalau ditanya, kan kehendak itu Tuhan yang taruh. Jadi di dalam kehendak itu sendiri pun ada pilihan untuk manusia itu jadi berbuat dosa atau tidak gitu. Nanti sumbernya dari, apakah memang sumbernya dari Tuhan? Nanti kemudian kita akan terjebak karena ini pandangan yang kan tidak mungkin hanya pandangan kita kan menganut pandangan bahwa dosa itu tidak berasal dari Allah. Tapi ada juga orang Kristen yang lain menganggap atau anggapan dosa itu dari Allah. Ditetapkan dari awal. Memang ditetapkan dari awal sebagai karya untuk melengkapi karya Allah gitu. Dari brother coba. Ya. Sebenarnya lebih tepatnya bukan menciptakan dosa, tapi mendeskripsikan apa itu dosa. Karena kalau kita menggunakan istilah menciptakan dosa, itu bisa membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa sumber dosa itu ya Allah. Allah itu sumber dosa atau sumber kejahatan. Jadi kita hindari kata menciptai itu berarti. Ya, Allah pencipta dosa, Allah menciptakan dosa. Berarti dia pencipta kejahatan. Sementara kalau kita akui sebagai pencipta kejahatan, pencipta dosa, berarti memang dia yang jahat, dia sumber kejahatan, dia sumber dosa. Jadi bedakan antara menciptakan dosa dengan menciptakan deskripsi atau definisi dari dosa. Nah, saya buka Yeremia 7 ayat 31. Yeremia 7 ayat 31. Boleh. Ini dia. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ini kan sesuatu yang salah, sesuatu yang ditentang oleh Allah. Ini dia kalimat selanjutnya. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ya. Kalau dikatakan menciptakan berarti tidak bisa tidak terjadi, harus terjadi. Kalau dikatakan Allah mencipta dosa, maka dosa itu harus terjadi. Nah, kalau sampai pada akhirnya dosa itu harus terjadi karena Tuhan yang ciptakan, bisakah Allah menyalahkan manusia? Tentu tidak.
Jadi yang lebih tepatnya apa? Menciptakan definisi, bukan menciptakan dosanya. Definisi dosa itu yang diciptakan oleh Allah, sehingga Allah tidak bisa dipersalahkan atau sebagai orang yang dianggap sumber dari dosa. Karena jelas ayat ini tidak pernah timbul dalam hatiku. Allah tidak pernah punya keinginan agar manusia jatuh dosa. Allah pencipta kehidupan, bukan pencipta kematian. Allah pencipta kebaikan, makanya Dia merancangkan segala sesuatu yang baik. Adapun yang tidak baik itu bisa terjadi karena manusia tidak mengindahkan Allah, apa yang difirmankan atau diperintahkan oleh Allah. Gitu loh. Jadi itu jelas menunjukkan bahwa Allah bukan pencipta dosa. Begitu ya Kakak Meminang. Oke, mantap. Oke, ada yang lain? Silakan. Jadi kita buka ruang untuk raise hand. Langsung boleh. Interaksi. Atau ada yang mau ngetik lewat chat? Silakan. Kita kasih waktu sambil kita menunggu tambahan minuman. Boleh. Di belakang minumannya mana nih? Kita sudah haus. Oke. Silakan ada. Jangan malu-malu, tanyakan saja terkait dengan dosa. Tuh, kenanya tuh. Ada yang rasa? Itu ada. Ini dia. Nostri Iran. Dari Nostri. Oke. Shalom Pak. Saya mau bertanya, Pak, apakah manusia bisa hidup kudus seperti Allah? Seperti yang tertulis dalam Alkitab 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana menurut Bapak atau tim? Baiklah, apakah manusia bisa kudus seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 16? Nah, siapa yang mau jawab nih? Boleh? Mas? Boleh. Ya. Itu 1 Petrus 1 ayat 16 ya. 16. Oke, sambil menunggu yang lain, boleh silakan. Ya, pertanyaannya adalah mungkin nggak sih manusia hidup kudus, gitu kan? Kalau kita berhenti pada ayat 16, kita kayak masuk ruang kosong. Duh, bisa nggak ya? Karena langsung melihat diri kan? Bisa nggak sih? Nah, kita harus bergerak pada ayat 17-18, begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ayat 17 ya langsung lanjut. Yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini 18 solusinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi tadi, dosa waris tadi, dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi begini, jangankan kita ya, hidup kudus itu betapa kayaknya jauh panggang dari api begitu. Kalau kita melihat dari perspektif Tuhan sendiri juga demikian kok. Ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan gak cuma ngomong, tetapi Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Dia harus turun menjadi manusia, gitu kan? Menjadi manusia, Dia harus menebus hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang tadi, dosa waris tadi loh, yang kecenderungannya adalah jahat, egosentris tadi. Nah, dengan bukan hal yang main-main, yaitu dengan darahnya sendiri. Karena apa? Allah melihat begitu rumitnya manusia dalam perangkap dosa ini loh. Begitu rumitnya manusia untuk melepaskan diri dari perangkap dosa ini. Nah, maka Allah berinisiatif. Artinya begini, pertanyaan ini tentu kalau kita bertanya melihat diri kita, enggak mungkin. Termasuk kita pun juga nggak sanggup. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ayat 18 lah, kita hidupi itu. Iman kita harus kita percayalah bahwa kita itu orang yang sudah ditebus dan dibenarkan itu maksudnya dibenahi. Kita jangan lalu kita melihat diri kita, aku kok masih brengsek begini ya, terus lalu kita menghukum diri. 1 Yohanes 3:2 itu berkata bahwa kelak kita akan tahu keadaan kita seperti apa ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Artinya apa? Hari ini kita nggak usah menghukum diri, bahkan berkecil hati ketika melihat diri kita dalam dosa. Kita jalani saja. Jatuh bangun itu hal yang pasti terjadi. Tapi yang terpenting jangan kita itu menghukum diri. Nanti kita baca dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa kita itu orang yang lahir dari Allah, tidak
bisa berbuat dosa. Itu clear kok, firman Tuhan berkata demikian kok. Ini kan soal bagaimana kita benar-benar menempatkan diri dan mempercayai Tuhan itu kan. Jadi mungkin nggak? Ya dengan berkata dalam nama Yesus mungkin sekali. Hanya kita mau atau tidak. Nanti kita lihat ayat selanjutnya. Makasih. Mantap. Nov, gimana Nov? Brother, potongan terkait dengan bisa nggak kita kudus? Terus bisa nggak kita melakukan? Soalnya gini, ketika manusia jatuh dalam dosa, kodrat manusia tadi, kodrat dosa itu naturnya kemudian berubah dari natur ilahi menjadi natur dosa. Ya. Nah, lalu kemudian dalam perjalanannya sejarah peradaban manusia, kita temukan manusia itu jatuh bangun, sampai pada akhirnya kita masuk ke dalam satu postulat lah istilahnya. Ketika Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Ini sejalan dengan kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Timbul sebuah pesimistis di dalam pikiran manusia, dalam hati manusia. Bisa nggak sih aku berkenan? Sehingga orang mulai berjuang, tapi kayaknya aku masih berdosa terus deh. Ada yang sebaliknya, nggak usah kita berjuang karena kasih karunia Tuhan itu besar. Itu hyper grace. Nah, bagaimana supaya kita ideal gitu, brother, memaknai kuduslah kamu atau sempurna ini di tengah-tengah kita kodratnya ini dosa gitu. Ya, bisa brother, tolong jelaskan. Ya, pertanyaannya sederhana sekali ya, bisa kita kudus seperti Allah? Pertama, yang perlu digarisbawahi adalah Allah menjadi tolak ukurnya, patokannya. Kenapa Allah? Karena memang hanya Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Dan kita tahu bahwa Yesus berinkarnasi menjelma menjadi manusia, dan dalam segala hal jadi samakan dengan manusia. Sebagai manusia, dia menjadi perwakilannya Allah, Allah Tritunggal. Dan dia benar-benar bisa menunjukkan bahwa dalam kemanusiaannya dia menjadi pribadi yang layak diteladankan secara sempurna, secara utuh. Abraham hebat, Musa hebat, Harun hebat, Daud, Salomo hebat. Mereka semua hebat dengan segala keberadaannya, dengan segala prestasinya. Tapi sehebat apapun mereka, ada cacatnya, ada celahnya. Dalam konteks kekristenan, nah ini yang menjadi salah satu keunggulan kita. Kita punya pribadi yang nggak ada cacatnya. Amin. Pribadi yang nggak ada celahnya. Itulah alasannya mengapa kita harus menjadikan Allah sebagai tolak ukur atau patokannya. Ya, Allah di dalam Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Nah, kita masuk kepada satu pengertian yang sederhana saja. Kata kudus itu dalam terminologi aslinya, bahasa aslinya diasingkan, artinya dipisahkan. Hagios. Nah, berangkat dari itu, karena kita sudah dipisahkan, Kados. diasingkan, ya maka kita jangan lagi hidup seperti manusia yang lama dalam lingkungan kita yang sebelumnya. Kita sudah ditebus oleh Kristus, nanti bisa masuk kepada teologi Paulus, misalnya pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Nah, itu jadi luas aspeknya. Nanti ini memang secara spesifik dibahas dalam pertemuan ya, pertemuan selanjutnya. Jadi semuanya ini oleh karena anugerah Kristus, oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebab tanpa kasih karunia Tuhan maka semuanya ini tidak ada. Amen. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya tidak memandang bahwa semuanya itu merupakan hasil pencapaian kita, perjuangan kita. Karena memang bukan karena usaha kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di sana jelas Paulus menegaskan supaya kita jangan jadi orang yang legalisme. Kita jadi baik karena usaha kita. Karena memang dengan segala usaha kita tidak akan pernah bisa kita diselamatkan oleh Tuhan, murni karena kasih karunia-Nya, ya, oleh grace alone, ya. Tapi grace itu seharusnya tidak pernah sendiri. Ketika kita diselamatkan anugerah, maka ya oleh anugerah itu juga kita semakin berubah dari hari ke hari, gitu. Itu saja, Bro. Oke. Saya nambahkan dikit boleh ya? Oh, boleh. Jadi boleh, Mas. Kita baca dalam 1 Yohanes 5:18 itu begini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Artinya tidak terus-menerus, dalam bahasa lain, tidak terus-menerus berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah, nah kata dia itu pakai huruf besar, itu menunjuk kepada Yesus ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Melindungi siapa? Orang yang lahir dari Allah, gitu kan?
dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi jelas di sini bahwa ketika kita lahir dari Allah dan kita percaya terhadap Yesus Kristus, kita lahir dari Allah. Kristus nggak tinggal diam melindungi. Nah ini masalahnya mau atau tidak kita dilindungi. Kan kuncinya dikembalikan kepada kita semua. Ingat tadi Pak Roswan katakan bahwa nggak cukup dengan kasih karunia, tapi ada Kasih karunia itu nggak sendiri. Jadi ada talian di situ. Kita sebagai manusia. Nah seringkali yang membuat kita itu tak berdaya itu kan kita tidak sanggup melihat kasih karunia itu secara benar. Maka hanya melihat itu kodrat dosa itu loh, yang terus menarik untuk melakukan dosa itu. Untuk kita mampu keluar dari dosa ya kita harus melihat cinta Tuhan yang begitu dalam itu kan. Kita terus menambahkan cinta kita kepada Tuhan. Itu saya kira untuk sementara dia bisa tambahkan. Bahasanya begini, we are saved by the grace alone, but the grace will never be alone. Wow, udah bahasa Inggris. Kakak pembina bahasa Inggris nih dia nih. Bener nggak ini bahasa Inggrisnya nih? Jadi tapi ini artikulasinya masih kental. Absolut Jawanya. Jadi we are saved by the grace alone, but the grace will never be alone. Jadi kita diselamatkan oleh anugerah, tapi anugerah itu nggak pernah sendirian. Nah itu dia maksudnya. Jadi kalau kita percaya bahwa kita telah ditebus ya oleh anugerah Kristus, maka dengan anugerah Kristus itu juga kita hidup dalam kekudusan. Hidup kudus. Mantap. Ya, itu ada pertanyaan lagi dari Pak Hendro. Oh, ngeri banget. Tapi sebelum kita membahas pertanyaan kakak pembina ini, masih banyak sebetulnya pembahasan tentang dosa ini. Bahkan ada yang tidak percaya yang namanya dosa, brother. Jadi sebetulnya dosa itu cuma sekedar ketidaktahuan kita sebetulnya tentang hidup. Ini dari sudut pandang para filsuf ya. Jadi orang tuh memandang bahwa ketidaktahuan sebetulnya. Hanya karena nggak tahu aja pokoknya. Iya, karena nggak tahu aja makanya kita ada kecenderungan salah. Tapi itu bukan dosa sebetulnya. Itu hanya masalah kimiawi secara psikologis. Ini pandangan-pandangan dari segi filsuf. Tapi next time lah kita bahas terkait dengan secara filsuf. Jangan tergoda. Soalnya tadi saya lagi ingat itu. Maklum lah karena kita kan secara filsuf. Itu nanti ada kaitannya dengan New Age Movement. New Age Movement. Jadi nggak ada dosa sebetulnya. Sebetulnya itu hanya bagian dari manusia yang tidak memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Tapi masuk kepada pengetahuan. Tapi bagi saya itu teori halu sebenarnya. Jadi tidak mau menerima kenyataan. Tapi nanti kita akan bahas. Bisa kita bahas. Nah, tapi kita bahas dulu pertanyaannya sih Kak Pembina ini. Ini pasti pertanyaan titipan lagi nih. Ini kayak di Robson nih kayak ini. Tanya agak OOTD. Apa nih OOTD ini? Yang itu cuma beliau nih. Iya, boleh ya. Tapi ini berat ini. OOT itu over sedikit. Sedikit. Kalau Allah itu maha kuasa dan maha tahu, mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi di dunia? Berat ini pertanyaannya. Ini kita jawab hasil ketahuan dari dia nih pertanyaan. Kita jawab kakak pembina, kita jawab di pertemuan selanjutnya ya. Waktu kita sudah habis. Jadi dalam 2 minggu ini kami pelajari dulu pertanyaan ini. Ya kita harus, kan namanya ngopi pintar dong. Iya. Kita harus juga pintar juga cara jawabnya. Gitu. Jadi gini, kurang lebih pertanyaan ini pertanyaan klasik yang sifatnya teologis sekali benar. Ini filosofis pertanyaannya. Ini belum coba. Ini Allah kan maha tahu. Allah ini maha kuasa. Jadi jauh sebelum manusia atau jauh sebelum Lucifer jatuh di dalam dosa, ketika Allah, kalau dalam bahasanya hanya Allah sendiri di titik nol, himself. Cuman Allah sendiri, Allah dalam rancangan, dalam pengetahuan dia akan tahu nih siapa saja yang akan jatuh dalam dosa, termasuk Lucifer akan jatuh dalam dosa. Dalam pengetahuannya ini, kenapa dia tidak kemudian membatalkan yang namanya kejahatan itu?
Ya. Karena kemudian ketika dia membiarkan hal ini atau segala sesuatu seizin Allah kan, tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Allah. Termasuk ketika Allah mengizinkan dosa pun itu harus seizinnya Allah kan. Ya. Itu kalau bahasa filosofisnya gitu aja. Nah, Itu bukan seizin loh. iya Maha tahu. Iya, Maha tahu kan. Jadi dalam kematawan Allah, Allah juga pun mengizinkan tentunya. Bukan Allah menghendaki ya, Allah mengizinkan. Jadi kejahatan itu muncul atau kita katakan dosa itu muncul, Allah tahu kok. Lalu kenapa Allah yang begitu maha kuasa, maha tahu itu membiarkan dosa itu terjadi? Kata ini mengizinkan itu sebenarnya itu ada ruang yang agak-agak misteri ya memang. Memang aku sengaja biar kalian biar rambut Mas makin Gila. yang main fisik ini karena kopi sudah habis Mas. Begini kan kalau bicara seizin itu kan Tuh. Kan, OOTD ini out of topic. Enggak, justru ini topik utama yang kami sebutkan. ini sengaja Iya. lu menggocek kita biar keluar kecerdasan kita kan. Lihat emang direktur ngopi dari rumah nih emang. Langsung Kalau Mas. bicara seizin itu saya lah orang yang paling banyak dapat izin dari Tuhan. Karena satu lembar rambut itu jatuh, seizin Tuhan. kalau tidak diizinkan Tuhan nggak mungkin. Oh iya. Berapa ribu rambut saya jatuh. Tuhan izinkan ini ya. Tuhan izin. Maka saya tidak pernah menyesal. Saya orang yang paling mendapatkan. Baiklah, Iya. izin Tuhan. Balik lagi ke topik. Iya, dari Sebenarnya OOT ini lu Mas, bukan Pak Hendro. Ini pertanyaan cerdas tapi nakal ini. Kakak Pemina yang out topik itu dia sebenarnya. Apaan main fisik? Oke. Gimana, Bro? Ada pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan ini dalam versi modernnya ya. Jadi saya pernah tanya begini dalam Udah on kamera dia. Spider-Man pula lagi. Spiderman lagi di belakangnya. Nah, ada pertanyaan yang serupa dan dikemas dalam Ada bentuk pertanyaan. modernnya ya. Jadi ditanya begini sama saya. Pak Pendeta, Allah itu kan maha tahu. Terus dia tahu bahwa manusia akan jatuh dengan memakan buah itu. Terus kenapa dia tak ciptakan buah itu? Kayak Tuhan buat jebakan Batman gitu loh. Ya. Wih, keren ya pertanyaan. Kayak Tuhan buat jebakan Batman gitu loh. Berarti jelas dong Tuhan itu merancangkan kejatuhan. Nah, Tuhan menghendaki manusia mengalami itu kejatuhan. dari tadi gue tanya nggak dijawab-jawab sama Nah, kalian. itu dia. Nah, pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah Allah itu digambarkan sebagai pribadi yang buat jebakan Batman terhadap kita umat manusia? Jawaban sederhananya enggak. Kenapa? Karena begini. Ini kita coba pahami dulu ya, maksud dari jebakan Batman itu seperti apa. Di mana-mana tidak ada apa orang yang buat jebakan Batman, ya kan, misalnya lubang dikasih. Mulai keluar nih. Iya. Logat Madura. Mulai keluar. Kalau udah bah itu udah pusing. Misalnya nih ya. Pak, udah langsung begitu Pak. Duh, emak dong. Langsung keluar. Terus. Nah, misalnya dibuat digali lubang tuh ya, terus ditutupi daun, pakai daun kelapa misalnya, ya pokoknya daun-daun pohon lah, tertutupi. Tidak ada orang yang buat jebakan seperti ini, lalu mau menjebak misalnya Mas Didi, aku mau jebak nih ya. Terus aku kasih tahu Mas Didi, nanti tolong lihat situ ya, biar kamu jatuh. Aku mau jebakan Batman. Aku mau ketawa nanti. Nah, nggak ada orang yang buat jebakan Batman seperti itu. Maksud saya mengatakan bahwa Allah tidak bisa dianggap sebagai orang yang membuat jebakan Batman karena Allah kasih tahu. Jangan makan buah itu. Pada waktu kamu makannya kamu mati. Yang kedua bukan hanya sekedar melarang manusia, Tuhan kasih tahu konsekuensinya. Pada waktu kamu makannya kamu mati. Kejadian pasal yang kedua ya 16-17 18 itu very clear, sehingga nggak ada sangkut pautnya dengan kemahatauan Allah. Ini sangkut pautnya dengan sistem atau mekanisme yang telah dibuat Allah dan ada kesepakatan, ada komunikasi. Kecuali Allah tidak ada komunikasi, ini nggak ada hubungannya dengan kemahatauan Allah. Ya kan? Udah digelar Yang semua, salah, ya? iya, yang salah itu adalah, yang ada itu salah adalah ketika Allah tidak kasih tahu, tidak memberikan informasi terkait dengan apa yang jahat itu, yang harus dihindarkan oleh manusia, gitu. Saya lanjutkan dikit. Jadi penting ini. Sorry, Panggap ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Dicek. Jadi Allah itu, sorry, Allah itu menjadi salah kalau Allah tidak kasih tahu. Iya. Nggak muncul di sini. Ya. Nggak muncul di chat. Oke, mungkin saya menambahkan dikit ya, Saudara Robson. Ini pertanyaan kan,
kejahatan tahu. terjadi di dunia. Mengapa Allah diam begitu? Ya. Tadi dijelaskan bahwa Allah nggak diam dari awal, udah kasih warning kan. Ya, bukan hanya Akhirnya dia ya. jatuh. Nah, yang terpenting dari ini sebenarnya ada satu hal yang paling penting adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu nggak ketalangi kick, gitu kan? Ya. Kena lo, Ya. nggak begitu. Ya. Informasi Kejadian 6 ayat 3, 4, 5 itu Allah menyesal, Allah suffering, Allah sakit, dadanya nyesek. Itu yang harusnya kita lihat tuh, sisi itu tuh. Dari situ sudah menunjukkan bahwa Allah itu nggak mengendaki kok adanya kejatuhan. Ya. Allah udah gelar dari awal kan, ini rambu-rambunya seperti ini. Begitu jatuh, Allah nggak dibilangin ngeyel sih, nggak begitu kan? Ya. Allah sesek dadanya itu, menyesal itu, naham itu. Nah, lalu di dalam sesak dadanya Allah itu, lalu memberikan solusi, memberikan solusi gitu loh. Bukan, ya sudah, aku udah ngomong kan, jangan makan kan, mati kan kamu, urusanmu. Nggak ada begitu. Ya. Ini harusnya kita pikirkan, kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu dalamnya Allah itu merasa kehilangan manusia itu loh, begitu dalam. Jadi sampai Ia itu mengejar manusia itu ke alam maut loh. Nah, ini harus kita tangkap nih dari pertanyaan ini. Bukan sekedar bertanya kenapa Allah kok membiarkan kejahatan terjadi. Woi, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu udah suffering, udah menderita gitu. Bahkan saya mencoba mendramatisir ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden itu, kok saya meyakini Allah nggak dalam keadaan bahagia ya. Allah nggak dalam keadaan bahagia, pasti masih dalam keadaan menyesal, nyesek dadanya. Tapi nggak mungkin aku hidup dengan manusia yang berdosa gitu. You mesti terpisah dulu deh. You mesti terpisah. Nah, ini yang terpenting kita lihat ya. Dari situ udah kita harusnya kita memahami bahwa Allah tidak ada sedikit pun menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Bahkan kejahatan pun Allah nggak mau. Oke. Ya. Cukup kan? Cukup ya? Udah nggak tahu kan yang nanya. Iya, cukup. Ya, kalau menit- kalau Waktunya udah mau habis ini Mas. Nanti kita lagi lady. Ini yang nanya direktur soalnya. Iya. Kita privilege nih. Baiklah, mana dia tadi? Kok hilang? Hilang. Baik, oke. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya ada yang menarik tadi, jebakan Batman. Pada saat engkau makan, engkau pasti mati. Nah, kata mati kita bisa ulas lebih jauh nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, ada lagi nggak yang mau tanya? Ini pertanyaan terakhir kalau misalnya tidak ada yang nanya lagi. Oke, ini pertanyaan. Malam para pastor, saya pernah mendengar pemahaman bahwa dosa adalah kondisi ketiadaan Tuhan atau kebenaran. Jadi dosa sebenarnya bukanlah produk dari Allah, tapi ketiadaan Allah sejatinya. Apakah benar hal tersebut? Terima kasih penjelasannya. Salam Carly. Ini Carly ini Pak Carly ya? Ini ya. Oke. Memang Pak Carly. Metanoia. Mantap Pak Carly. Pak Carly emang metanoia beliau. Iya. Oke, jadi pertanyaan ini lebih kepada dia pernah mendengar pemahaman bahwa Ketiadaan Allah tadi ya. dosa itu adalah kondisi ketiadaan Tuhan. Oh, manusia tuh nggak ada Ya, Tuhan. jadi dalam ini diri manusia. saya filsafat sekali. Gini. Jadi dosa sebenarnya bukanlah produk dari Allah, Ya. tapi ketiadaan Allah sejatinya. Apakah benar hal tersebut? Terima kasih penjelasannya. Ya, memang Pak Carly. Memang pertanyaan ini sebenarnya dibutuhkan penjelasan juga. Maksudnya seperti apa pastinya. Tapi begini, Ya. kalau kita menganggap dosanya tidak ada karena kita menganggap Allah tidak ada, pertanyaannya apakah dengan kita menganggap Allah tidak ada lalu dosa nggak ada? Ya. Betul. At least kita bisa melihat kejahatan yang terang-terangan, nyata-nyata. Hal ini menunjukkan bahwa dosa itu ya memang ada meskipun kita tidak menganggap Tuhan itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin lebih ke sini. Bisa jadi ya, ini sesuatu yang bersifat teologis tentunya. Jadi mengapa kita bisa berdosa? Mengapa kita bisa hidup dalam dosa? Mengapa dosa itu begitu nyata dan makin dahsyat ya dari sisi kuantiti dan kualitas? Karena apa? Karena kita meniadakan Allah dalam kehidupan kita. Nah, jadi bisa dua kemungkinan ini. Jadi dari sisi filosofis maupun dari sisi teologis, ini dia jawabannya. Ya, kalau dari sisi filosofis juga bicara tentang ketiadaan, memang ada paham yang memahami ketiadaan. Tadi. Ya itu dia.
Jadi bicara tentang ketiadaan, ya segala sesuatu ini sebetulnya tidak ada. Termasuk kita ini sebetulnya tidak ada. Kita ini materi yang tidak ada. Ya, kalaupun ada itu hanya bagian dari diksi ketiadaan. Jadi termasuk dosa. Dosa sendiri ya. Dosa sendiri pun tidak ada sebetulnya. Tapi kekristenan juga ada yang paham itu, namanya New Age Movement. Tadinya kan tadi kita berkomitmen untuk minggu depan. Iya. Ini dulu. Jadi gini, spoilernya. Makanya tadi saya bilang ini teori halusinasi sebenarnya. Bukan. Jadi teori yang mencoba untuk menolak kenyataan gitu loh. Yeah. Karena begini, misalnya nih ya, penderitaan dianggap bahwa penderitaan itu nggak ada, itu hanya lebih kepada keperasaan kita, bukan sesuatu yang real yang kita alami. Contoh ini ya, kalau kita sampai masuk rumah sakit karena kita sakit, apakah itu sesuatu yang tidak real? Misalnya ya, kalau memang penderitaan kejahatan itu sesuatu yang bersifat perasaan saja, tapi tidak nyata. Sekarang begini, berani nggak kamu buka rumah kamu? Ya, malam hari tengah malam jangan dikunci. Nah, kalau kamu kunci, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu itu was-was, nanti jangan sampai masuk penjahat. Nah, kalau penjahat masuk terjadi apa? Kejahatan. Bukankah itu menunjukkan bahwa kejahatan, penderitaan itu adalah sebuah kenyataan? Kalau kamu terluka, misalnya kena pisau, apa segala macam, ini terang-terangan nyata, ada darah keluar. Bukankah itu menunjukkan bahwa ada rasa sakit? Itu penderitaan. Nah, ini makanya saya bilang, ini teori halusinasi. Karena mereka mencoba untuk menolak kenyataan untuk hidup lebih baik. Jadi, bagaimana supaya kita hidup lebih baik? Bukan dengan menolak realitas dunia meskipun makin menolak jahat. segala sesuatu yang negatif itu ya. Makin jahat, makin mengerikan, ya, makin menuju kepada kebinasaan. Bukan dengan begitu teorinya. Dengan kita memandang dan hidup bagi Kristus, itu teorinya. Nanti kita masuk dalam Roma 5, 6 dan 7. Bagaimana hasil pembenaran, bagaimana setelah kita dalam Kristus ya, bagaimana kita union with Christ, bersatu dalam Kristus, lalu dampak dari kebenaran yang kita miliki itu seperti apa? Roma 5, 6, 7. Nanti kita bahas di tanggal 24. Masalahnya waktu udah habis. Iya, jadi 2 minggu lagi kita akan bahas kelanjutan dari kodrat dosa ini. Ada lagi yang terakhir mau tanya? Ya, masalahnya peluru kita udah habis memang. Ditawarkan dulu katanya habis. Ya, tawarkan terus. Baik banget emang. Biar Waktunya habis. Biar makin banyak rambutmu yang jatuh sih. Iya, jadi bicara tentang tadi menambahkan sedikit benar bahwa ketiadaan di sini Pak Karli, ada juga pandangan yang berkata bahwa dosa itu hanyalah proyeksi dari manusia yang lemah sebetulnya. Jadi di dalam diri manusia yang lemah ini, dia memproyeksikan Tuhan, memproyeksikan dosa. Jadi sebetulnya itu suatu hal yang tidak ada sebetulnya. Nah, kita sepakat bertiga menolak pandangan itu. Ngomong begini jadi tertarik lagi ngomong lagi saya. Banyak ngomong di sini nanti habis kita di belakang. Aja kita macam-macam. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Karli. Jadi kita sudahi lah ya, karena sepertinya waktu sudah habis ya. Waktu sudah habis dan kopi juga sudah habis. Nggak ditambah-tambah gitu. Nggak ditambah-tambah. Biasanya pagi masuk nambah. Masih enak kali ini tidak ada. Baik, nanti kita akan bahas kodrat dosa di 2 minggu lagi, 24 September di hari Sabtu yang sama. Saya kira flyernya kita akan sebar lagi. Silakan jaga pembina tanggal 24 kodrat dosa part 2. Nanti kita akan rayakan di sana, mungkin dengan personel yang sama atau nanti akan nambah pagem atau nanti rayakan di sana ya. Berarti part 2 dan party. Iya. Atau kita eliminasi Pastor Didik, data yang lain. Oke, baik. Saya orangnya mau ikut. Closing statement. Ya, tentang kodrat dosa. Ketika kita bicara dosa itu sebenarnya mau ngomongin apa sih kan gitu. Ya. Jadi ada satu titik rawan yang sangat kritis dan itu seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Apa itu? Ketika dosa itu dianggap hasil dari perbuatan, maka orang merasa hidupnya baik karena tidak melakukan pelanggaran moral. Iya. Jadi apakah dosa itu saya yang ngasih itu saya dulu dong. Aku kan cuma nanya, apakah dosa itu secara aktual atau masih di dalam pikiran sudah dosa gitu. Jadi ini titik kritisnya yang seringkali krisis ya, titik krisis bukan kritis. Titik krisisnya ketika orang merasa bahwa menganggap bahwa dosa itu hasil perbuatan, maka dia cukup dengan tidak melakukan kejahatan, maka merasa dirinya udah benar. Tidak melakukan kejahatan, terus kedua rajin ke gereja, udah benar itu. Besok jangan lupa ke gereja ya. Minggu loh besok. Minggu ya. Kakak pembina
sudah hadir nih. Jadi akhirnya orang menciptakan diri, yang penting saya baik. Saya nggak nyakitin kamu, kamu nggak nyakitin saya. Aman hidup kita. Oke, kita kerjasama. Tuhan nggak ada. Itu yang paling berbahaya dari ketika kita memahami dosa secara salah. Oleh sebab itu, misi kita hari ini adalah menempatkan dosa sesuai dengan Alkitab. Oke. Supaya kita ke depan benar-benar tahu siapa kita, bagaimana kita di hadapan Tuhan dan Siapa bersama. kita? Igrianer. Iya, thank you Mas. Itu aja kan? Iya. Oke, mantap. Nanti kita akan bahas di 2 minggu lagi terkait dengan dosa-dosa keseharian. Ya. Nah, apa itu dosa keseharian? Sombong, congkak, pelit dan lain sebagainya kita akan bahas. Sudah ada di sini. Udah di situ, siap. Iya. Benar? Ya, dosa keseharian itu dosa faktual kalau dalam istilah Ya. teologinya. Nah, jadi saya hanya mau mengingatkan saja bahwa pertemuan kita selanjutnya, selain bahas dosa, kita bahas kehidupan sejati dari orang Kristen. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menjalani kehidupan kita dalam terang kebenaran firman Tuhan sebagai orang yang telah ditebus. Nah, itu nanti ya terkait dengan Roma 5, 6, 7. dan 7 secara spesifik, karena di Roma 7 itu perdebatan para teolog itu cukup sengit ya. Ya, Jadi kalos. Sudah. ya, jadi Paulus pada waktu itu pergumulannya lebih kemana, sebelum bertobat atau sesudah bertobat? Sebenarnya simpel, cuman terlalu banyak orang yang sekarang juga Iya. ngomongnya. Ntar aja. Oh ya udah. Ya udah. Nggak, sebenarnya perdebatan itu nggak begitu kritis buat saya pribadi, tapi lebih kepada kalos itu. Iya. Aku ingin yang baik tapi yang jahat kulakukan. Iya. Itu dilema banyak sekali manusia. Dan itu sebenarnya nggak ribet-ribet amat Kita sebenarnya. lanjutkan saja. Oke, waktunya. baik. Kita lanjut. Jadi nggak usah ada nih part 2. Enggak. Ini udah malam nih, aku belum makan Mas. Baik, Igrianers yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih atas atensinya sampai detik ini. Ya. Rekan-rekan semuanya telah mendengarkan perbincangan atau ngobrol pintar dari rumah ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat, tanggal 24 September 2022 di jam yang sama 19.30 bersama dengan kami nanti kita akan bahas Kodrat Dosa Part 2. Ini lebih applicable, lebih implikatif. Tadi kita sudah bicara tentang prinsip-prinsip dasarnya tentang dosa, dan kedepannya kita akan bahas lebih spesifik tentang faktual-faktual di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi sampai jumpa sekali lagi. Siapa kita? Igre. Igrianer.